Halo semua, kita mendapatkan berita menggembirakan. Perjanjian gencatan senjata berhasil disepakati antara Israel dan Hamas. Apa saja isi perjanjian gencatan senjata itu dan bagaimana kondisi di Gaza sekarang? Simak video ini sampai selesai ya. Ini dari situs MiddleEastEye.net. Gencatan senjata Israel-Gaza, teks lengkap perjanjian. Rencana ini mencakup pembebasan tawanan Israel dan tahanan Palestina, pemindahan pejuang Palestina dan warga sipil yang terluka ke Mesir, dan pemulangan pengungsi internal ke rumah mereka di Gaza Utara. Israel dan gerakan Palestina Hamas pada hari Rabu setuk melakukan gencatan senjata di jalur Gaza yang berpotensi mengakhiri serangan mematikan Israel selama 15 bulan di daerah kantong itu yang menewaskan sedikitnya 46.077 warga Palestina. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani mengumumkan kesepakatan tersebut pada hari Rabu selama konferensi pers di Doha, mengatakan perjanjian tersebut akan berlaku pada tanggal 19 Januari. Qatar bersama dengan Mesir membantu merundingkan perjanjian dengan Israel, sementara pemerintahan baru AS di bawah Presiden terpilih Donald Trump memberikan tekanan pada Israel. Haaretz melaporkan. Trump memuji gencatan senjata yang luar biasa dan mengatakan hal itu tidak akan terjadi tanpa kembalinya dia ke Gedung Putih. Perjanjian tersebut menambahkan rincian baru pada perjanjian yang awalnya dilaporkan oleh Middle East Eye pada tahun 2024. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan-ketentuan untuk pertukaran tahanan, pemulangan warga sipil yang mengungsi secara internal ke rumah mereka di utara, dan penyeberangan pejuang Palestina yang terluka dan warga sipil ke Mesir melalui penyeberangan Rafah di Gaza Selatan. Berikut teks lengkap rincian baru dalam perjanjian yang diperoleh Middle East Eye lampiran I, prosedur dan mekanisme praktis untuk melaksanakan perjanjian pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina dan kembali ke ketenangan berkelanjutan yang akan capai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak. 1. Tujuan para pihak dan mediator adalah untuk mencapai konsensus akhir guna melaksanakan perjanjian 27 Mei 2024 tentang pertukaran sandera dan tahanan, serta kembali ke ketenangan berkelanjutan yang akan mencapai gencatan senjata permanen antara para pihak. Semua prosedur pada tahap pertama akan dilanjutkan pada tahap 2 sepanjang negosiasi mengenai ketentuan pelaksanaan tahap 2 masih berlangsung dan para penjamin perjanjian ini bekerja untuk memastikan bahwa negosiasi terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan. 2. Penarikan pasukan Israel. Penarikan pasukan Israel ke arah timur dari daerah padat penduduk di sepanjang perbatasan jalur Gaza, termasuk Wadi Gaza, Poros Netzarim dan Bundaran Kuwait. Pasukan Israel akan dikerahkan di sepanjang perimeter 300 meter dengan pengecualian di 5 titik lokal yang tidak akan bertambah lebih dari 400 meter tambahan yang akan ditentukan oleh pihak Israel di selatan dan barat perbatasan dan berdasarkan peta yang disetujui oleh kedua belah pihak yang menyertai perjanjian tersebut. 3. Pertukaran tahanan. 9 orang yang sakit dan terluka dari daftar 33 orang akan dibebaskan sebagai ganti pembebasan 110 tahanan Palestina yang dijatuhi hukuman seumur hidup. B. Israel akan membebaskan 1.000 tahanan Gaza mulai 8 Oktober 2023 yang tidak terlibat dalam insiden 7 Oktober 2023. C. Para lansia, laki-laki di atas 50 tahun dari daftar 33 orang akan dibebaskan dengan imbalan kunci pertukaran berupa 1:3 hukuman seumur hidup dan 1:27 hukuman lainnya. Del, Ebra Mangesto dan Hesham El Sayed akan dibebaskan berdasarkan kunci pertukaran 1:30. Begitu pula 47 tahanan Shalit. Sejumlah tahanan Palestina akan dibebaskan di luar negeri atau di Gaza berdasarkan daftar yang disepakati kedua belah pihak. 4. Koridor Philadelphia. A. Pihak Israel akan secara bertahap mengurangi pasukan di wilayah koridor selama tahap 1 berdasarkan peta yang menyertainya dan kesepakatan antara kedua belah pihak. B. Setelah pembebasan sandera terakhir tahap pertama, pada hari ke-10 pasukan Israel akan memulai penarikan pasukan dan menyelesaikannya paling lambat pada hari ke-50.
5. Penyeberangan perbatasan Rafah. A. Penyeberangan Rafah akan siap untuk pemindahan warga sipil dan yang terluka setelah pembebasan semua wanita, warga sipil dan tentara. Israel akan berupaya mempersiapkan penyeberangan segera setelah perjanjian ditandatangani. Pasukan Israel akan dikerahkan kembali di sekitar berangan Rafah sesuai dengan peta terlampir. C. 50 orang militer yang terluka akan diizinkan menyeberang setiap hari ditemani oleh 3 orang. Setiap penyeberangan memerlukan persetujuan Israel dan Mesir. D. Penyeberangan akan dioperasikan berdasarkan diskusi Agustus 2024 dengan Mesir. Keluarnya warga sipil yang sakit dan terluka. A. Semua warga sipil Palestina yang sakit dan terluka akan diizinkan menyeberang melalui perbatasan Rafah sesuai dengan bagian 12 dalam perjanjian 27 Mei 2024. Pemulangan pengungsi internal tak bersenjata koridor Netzarim. A. Pengembalian disetujui berdasarkan perjanjian tanggal 27 Mei 2024 pasal 3A dan 3B. B. Pada hari ke-7, para pejalan kaki yang mengungsi akan diizinkan kembali ke utara tanpa membawa senjata dan tanpa pemeriksaan melalui Jalan Rashid. Pada hari ke-22, mereka akan diizinkan kembali ke utara dari Jalan Salahuddin juga tanpa pemeriksaan. C. Pada hari ke-7, kendaraan dan lalu lintas non-pejalan kaki akan diizinkan kembali ke koridor Netzarim setelah pemeriksaan kendaraan yang akan dilakukan oleh perusahaan swasta yang akan ditentukan oleh mediator secara sinkron dengan pihak Israel berdasarkan mekanisme yang disepakati. 8. Protokol bantuan kemanusiaan. A. Prosedur kemanusiaan berdasarkan perjanjian ini akan dilaksanakan berdasarkan protokol kemanusiaan yang disepakati pengawasan mediator. Nah, itulah isi dokumen gencatan senjata Israel Hamas. Bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana respon dari berbagai pihak? Mari kita baca ini dari CNBC Indonesia. 8 fakta gencatan senjata Israel Hamas di Gaza. Israel dan Hamas telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai hari Minggu mendatang. Hal ini disampaikan oleh mediator Qatar, Kamis, 16 Januari 2025. Pertukaran sandera dan tahanan setelah 15 bulan perang akan dilakukan. Sebanyak 3 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama. Perjanjian gencatan senjata itu bahkan disebut bisa menjadi perdamaian permanen. Kedua pihak yang bertikai di jalur Gaza telah mencapai kesepakatan tentang tahanan dan pertukaran sandera dan para mediator mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak. Kata-kata Perdana Menteri PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani dikutip AFP. Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang. Kami berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini, tegasnya. Berikut sejumlah fakta yang masih meliputi perdamaian ini sebagaimana dikutip berbagai sumber. 1. Detail kesepakatan. Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung 3 tahap dalam waktu 42 hari. Pada tahap pertama kesepakatan, sebanyak 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan rekrutan militer perempuan, anak-anak, orang tua, termasuk warga sipil yang sakit dan terluka. Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Namun, seorang pejabat Israel mengatakan angka itu tergantung berapa banyak dari 33 sandera yang masih hidup. Negosiasi tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata tahap awal. Tahap ini merujuk laporan Times of Israel akan mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, termasuk tentara pria usia militer Israel, dan jenazah sandera yang terbunuh. Selama gencatan senjata awal yang berlangsung 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari daerah padat penduduk Gaza. Menurut Sheikh Mohammed, ini untuk memungkinkan pertukaran tahanan serta pertukaran jenazah dan pemulangan orang-orang yang mengungsi. Israel nantinya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza selama tahap pertama. Pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang dari Rafah di selatan hingga Beit Hanun di utara. Pasukan Israel tidak akan sepenuhnya mundur dari Gaza sampai semua sandera dikembalikan, kata pejabat Israel.
Media Haaretz mengatakan Israel menginginkan pergerakan penduduk dari Gaza Selatan ke utara. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan pasukan Israel akan mundur dari koridor Netzarim ke arah barat menuju Jalan Salaheddin di timur yang memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali melalui pos pemeriksaan elektronik yang dilengkapi dengan kamera. Tidak akan ada pasukan Israel yang hadir dan militan Palestina akan dilarang melewati pos pemeriksaan selama pemulangan para pengungsi, katanya. 2. Sikap Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kabinetnya tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza. Hal ini disebabkan pihaknya menuduh kelompok perlawanan Palestina Hamas menciptakan krisis menit terakhir. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, kantor Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian perjanjian upaya memeras konsesi menit terakhir. Diketahui hal ini terjadi saat kabinet Israel akan meratifikasi kesepakatan tersebut pada hari Kamis. Di sisi lain, pemimpin senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pada hari Kamis bahwa tidak ada dasar untuk tuduhan Israel bahwa kelompok militan Palestina itu menarik kembali unsur-unsur gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya. Tidak ada dasar untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang gerakan itu yang menarik kembali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata, kata Abu Zuhri kepada AFP. Israel terus bombardir Gaza. Israel masih terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina untuk menyerang milisi bersenjata Hamas Kamis 16 Januari 2025. Hal ini terjadi saat keduanya sudah menyepakati poin gencatan senjata yang akan berlaku pada hari Minggu pekan ini. Serangan udara Israel terus berlanjut sepanjang malam dan Kamis dini hari. Pejabat kesehatan Gaza menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya 46 warga Palestina. Di sisi lain, pada hari Kamis, militan Gaza menembakkan roket ke Israel. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dalam unggahan di media sosial, sejumlah warga Gaza juga mendesak warga lainnya untuk lebih berhati-hati karena yakin Israel dapat meningkatkan serangan dalam beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan keuntungan sebelum gencatan senjata dimulai. Respon Hamas, Wakil Kepala Politik Hamas, Khalil Al-Haya mengucapkan terima kasih kepada Iran dan Front Perlawanan Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan Gerakan Perlawanan Irak setelah tercapainya gencatan senjata itu. Ia menyebut ketiganya terus memberi dukungan terhadap wilayah pesisir itu, termasuk selama perang genosida yang dilakukan rezim Israel. Terima kasih kepada Republik Islam, Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak, katanya dimuat Press TV, dikutip Kamis 16 Januari 2025. Secara khusus ia memuji Hizbullah karena kelompok itu katanya telah mempersembahkan ratusan martir, pemimpin dan pejuang di perang yang menurutnya jalan menuju pembebasan kota suci yang diduduki Al-Quds. Menurutnya hal suci telah dipimpin Sekretaris Jenderal Hizbullah Syed Hasan Nasrallah sebelum tewas. Pejabat itu juga merujuk pada ribuan operasi pembalasan yang dilancarkan oleh kelompok itu, pasukan Yaman, dan pejuang Irak untuk menanggapi serangan militer di Gaza dan agresi mematikan yang meningkat secara bersamaan terhadap Lebanon. Ia juga berterima kasih kepada para pejuang perlawanan Palestina di tepi barat yang diduduki, terutama di kamp pengungsi Jenin yang heroik di Al-Quds dan wilayah pedalaman yang diduduki, yang juga memberikan tekanan kepada para penjajah selama kekejamannya rezim, tegasnya lagi menyebut Israel. Ternyata Hamas tidak berterima kasih sama sekali kepada Indonesia dan masyarakat internasional yang telah mendukung, memberikan donasi, dan membela mereka. 5. Komentar Iran. Iran menjadi salah satu negara yang sangat vokal dalam menentang serangan Israel ke Gaza. Teheran bahkan sempat terlibat baku tembak rudal dengan Tel Aviv akibat isu Gaza yang menimbulkan kekhawatiran perang besar di Timur Tengah. Sejauh ini, negeri Persia telah menyambut baik kesepakatan gencatan senjata. Mereka menyebut pemberlakuan gencatan senjata terhadap rezim Zionis merupakan kemenangan yang jelas dan besar bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis.
perlawanan tetap hidup, berkembang, kuat dan memiliki keyakinan yang lebih dalam pada janji ilahi untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem, kata Garda Revolusi, memperingatkan terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dan mengatakan mereka mempertahankan persiapan lapangan untuk menghadapi perang dan kejahatan baru. 6. Tanggapan Rusia. Rusia ikut buka suara terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Negeri beruang merah berhal itu dapat membawa stabilisasi jangka panjang dan menciptakan kondisi untuk penyelesaian politik yang komprehensif antara Israel dan Palestina. Dilansir AFP, Kamis 16 Januari 2025, Kremlin mengatakan bahwa pihaknya menyambut kesepakatan tersebut, meskipun menunjukkan sikap hati-hati setelah tuduhan Israel bahwa Hamas mundur dari kesepakatan yang rapuh ini. Setiap penyelesaian yang mengarah pada gencatan senjata, mengakhiri penderitaan rakyat Gaza dan meningkatkan keamanan Israel hanya bisa disambut, kata juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Tetapi mari kita tunggu finalisasi dari proses tersebut, tambahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, mengatakan kepada wartawan bahwa tersebut adalah langkah praktis penting menuju stabilisasi jangka panjang di zona konfrontasi Palestina-Israel. Dia juga berharap bahwa ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan proses penyelesaian politik yang komprehensif atas masalah Palestina. 7. Sikap Trump dan kelanjutan normalisasi Arab-Israel. Perdamaian ini sendiri terjadi saat Donald Trump kembali akan dilantik sebagai Presiden AS pada 2 April Januari mendatang. Trump, yang pernah memimpin AS pada 2021, merupakan motor normalisasi antara dunia Arab dengan Israel. Trump sendiri mengaku sangat gembira dengan kesepakatan itu, seraya menyatakan timnya akan terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutu kami. Untuk memastikan Gaza bebas teror, memperluas perdamaian Timur Tengah. Mengutip Reuters dan laman Times of Israel, ia bahkan sesumbar akan menggunakan momentum itu untuk memperluas kesepakatan Abraham Accords, perjanjian Abraham yang membuka hubungan normalisasi antara Israel dengan sejumlah negara Arab. Dengan kesepakatan ini, tim keamanan nasional saya melalui upaya utusan khusus untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan terus bekerja sama dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza tidak pernah lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi teroris, tulis Trump di platform Truth Social miliknya. Dikutip Kamis 16 Januari 2025. Kami akan terus menggalakkan perdamaian melalui kekuatan di seluruh kawasan. Seraya, kami membangun momentum gencatan senjata ini untuk lebih memperluas perjanjian Abraham yang bersejarah, imbuhnya. Merujuk pada perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Perjanjian gencatan senjata epik ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari kemenangan bersejarah kita pada bulan November. Karena hal itu memberi isyarat kepada seluruh dunia bahwa pemerintahan saya akan mencari perdamaian dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua orang Amerika dan sekutu kita, lanjut Trump. Perlu diketahui, Abraham Accords sendiri telah berupaya memperluas kesepakatan dengan menggait Arab Saudi. Tetapi upaya tersebut terhenti oleh pecahnya perang dan Riyadh mengatakan tidak akan mempertimbangkan normalisasi hubungan sampai Yerusalem berkomitmen pada jalur yang kredibel menuju negara Palestina. Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Fan telah berulang kali menekankan bahwa normalisasi dan stabilitas sejati hanya akan terwujud dengan memberikan Palestina sebuah negara. Menurut sumber, beberapa pemerintah Arab kini memang menunggu untuk melihat apakah Trump akan menghidupkan kembali upaya normalisasi itu, termasuk kesepakatan Israel-Saudi. Ajudan Trump melakukan lebih banyak hal untuk memengaruhi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam satu kali pertemuan daripada yang dilakukan Presiden Joe Biden yang akan lengser sepanjang tahun, tulis The Times of Israel merujuk dua pejabat Arab. Leban, respon RI. Dalam unggahan di akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI @Kemlu.RI, pemerintah menyatakan menyambut baik kesepakatan gencatan senjata tersebut. Menurutnya, hal itu sesuai dengan tuntutan Indonesia dan masyarakat internasional. Implementasi kesepakatan tersebut harus dilaksanakan segera dan secara menyeluruh demi terhentinya korban jiwa di Gaza, tulis Kemlu 16 Januari 2025.
Pemerintah menambahkan penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA serta rekonstruksi Gaza. Perdamaian di Palestina tidak dapat dicapai tanpa penghentian penjajahan Israel serta berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai solusi dua negara berdasarkan parameter internasional disepakati. Pungkali Kemlu. Nah, begitulah berita tentang perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas. Dari sini kita bisa melihat tuduhan bahwa Israel ingin menguasai dan menggenosida penduduk Gaza tidak benar. Tujuan Israel hanya kembalinya para sandera yang diculik dan mencegah terjadinya serangan terorisme lagi di waktu yang akan datang. Di sisi lain, kita bisa melihat bahwa pihak Hamas dan kelompoknya merasa menang dan mereka masih mempunyai ambisi untuk menyerang Israel. Jadi kita tidak tahu apakah benar perjanjian gencatan senjata ini bisa benar-benar dilaksanakan dan sepertinya tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi kita doakan saja semua gencatan senjata ini bisa bertahan lama. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang.